Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pendapat para ahli, pendapat para pengamat terkait indikasi kecurangan di pemilu 2024. Dan kalau kita melihatnya, ini mulai terkuak terkait kecurangan di Pilpres 2024, termasuk juga kerjasama KPU dengan Alibaba, di mana server pemilu kemarin itu, Sirekap itu ada di Alibaba, yang awalnya ini menjadi hal yang disembunyikan terkait server yang ada di Alibaba, dan kemudian diungkap oleh Roy Suryo mengenai Alibaba. Dan kali ini mulai terang benderang bahwa KPU ternyata mengakui ada kerjasama dengan Alibaba. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengakui menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba. Kontrak dengan Alibaba ini terkait pengadaan dan kontrak komputasi awan atau cloud untuk Sirekap Pemilu 2024. Pengakuan KPU terkait kerjasama dengan Alibaba terungkap dalam sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau YAKIN dan KPU di kantor Komisi Informasi Pusat atau KIP Jakarta pada Rabu 13 Maret. Perwakilan KPU Lukman Hakim mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan KPU dengan Alibaba. Hal itu disampaikan saat Lukman menjawab pertanyaan Ketua Majelis KIP Syawaluddin. Diketahui kontrak antara KPU dan Alibaba merupakan salah satu informasi yang sebelumnya dimohonkan oleh pihak lain, yakni atau pihak yang ke KPU untuk dibuka ke publik. Namun karena KPU tidak memberi jawaban yang memuaskan, pihak YAKIN akhirnya menyengketakan KPU ke KIP. Nah itu teman, terkait kerjasama antara KPU dengan Alibaba. Alibaba ini perusahaan raksasa dunia teman ya, yang ada di China. Jadi data-data kita itu sebenarnya terdeteksi di Alibaba. Padahal Alibaba ini ada di Cina, milik Cina teman ya. Nah inilah yang kemarin dipertanyakan oleh banyak masyarakat, kenapa harus kerjasama dengan Alibaba? Karena ini menyangkut data warga negara Indonesia yang ikut memilih di Pilpres 2024. Itu satu sisi. Sisi lain teman, kita juga akan melihat terkait pandangan Gus Romi mengenai pemilu kemarin, di mana pemilu itu ada bansos yang jumlahnya luar biasa. Bansos yang semestinya tidak dicairkan di bulan kemarin, ini dicairkan di bulan kemarin dengan angka yang cukup besar sebelum Pilpres 2024. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Yang kita soal itu momentum pembagiannya. Yang namanya pembagian bansos itu biasanya dilakukan per termin. Satu terminnya itu 3 bulan sekali ya. Dan dibaginya di akhir termin, artinya bulan Maret. Januari, Februari, Maret biasanya yang sudah. Tetapi ini ditarik semua di bulan Februari. Jadi yang 200.000 per bulan yang untuk PKH, program keluarga harapan ini, itu ditarik semua 200.000 per bulan menjadi bulan Februari. Jadi 600.000 menjadi 600.000 plus 10 kg beras per kakak penerima manfaat tiap bulan. Ditarik semua di bulan Januari, Februari, Maret ini ke Februari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat kemudian di level paling bawah yang mereka tahu adalah bahwa pemerintahan ini baik. Itulah kenapa kemudian digeser akses asosiatifnya itu atau efek asosiatifnya itu oleh para menteri. Menteri Perdagangan misalnya, kemudian Pak Erlangga Hartarto, kemudian Menko PMK mengatakan bahwa ini programnya dari siapa Bu? Dari Pak Jokowi. Pak Jokowi baik nggak Bu? Baik. Itulah kenapa Pak Jokowi harus kita bantu. Sekarang anaknya maju. Nah, ini kan hal-hal yang jelas merupakan upaya abuse of power dari penggunaan polisi negara. Maka saya katakan, nah siapapun kalau dibantu dengan cara itu, ya pasti menang. Kan taktik, logistik, mental pasukan. Taktiknya menggunakan polisi. Siapa yang bisa melawan polisi negara? Negara itu polisinya dibiayai oleh rakyatnya sendiri. Yang kedua, logistik. Ini kan logistik yang luar biasa. Kita tahu persis di semua survei mengatakan apa yang membuat Anda memilih. Itu
bukan persoalan ideologi, apalagi agama. Paling utama itu masalah ekonomi. Ketika didalami lagi, apa yang Anda maksud ekonomi? Sembako. Nah sekarang sembakonya diturunkan, gitu. Hanya sesaat sebelum pemilu. Jadi dikasih tahu kalau kalian mau lanjut sebagai penerima bansos, pilih paslon ini. Itu yang terjadi. Masa ada? Ada. Saya dapat laporan dari berbagai kabupaten. Dan itu bagi saya adalah cara dalam tanda petik pemenangan yang paling mudah, dibiayai negara. Luar biasa teman, apa yang disampaikan Gus Romi mengenai bansos. Bantuan sosial yang mestinya itu dibagikan di akhir bulan Maret, tetapi ditarik di bulan Februari sebelum pemilihan presiden, sebelum pemilu 2024. Nah inilah yang kemarin dipertanyakan di pihak 01 maupun 03 mengenai bantuan sosial. Dan ternyata menurut dari mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD, ini bentuk pelanggaran karena tidak mengubah undang-undang APBN-nya mengenai dikucurkannya dana yang cukup besar untuk bansos ini. Dan nanti akan diselidiki di hak angket teman-teman. Dan ini luar biasa teman, efeknya dengan bansos itu sehingga warga masyarakat ini akhirnya memilih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberikan bansos. Mestinya hal ini tidak terjadi. Kalau kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang benar-benar dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi yang mengedepankan akal sehat, logika, kewarasan, untuk memilih sosok calon pemimpin yang benar-benar berpihak kepada warga masyarakat. Ini teman, luar biasa apa yang disampaikan Gus Romi. Nah kali ini teman, kita juga akan melihat pandangan dari EF Syaful Fatah mengenai kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024. Kita tonton video yang satu ini. Saudara, kita lanjut ke wajah yang kelima. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat. Saudara, kita lanjut ke wajah yang kelima. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Sangat sering kita mendengar pernyataan Jokowi dari satu waktu ke waktu yang lain berbeda, bahkan bertentangan. Jokowi adalah orang yang pandai berbalas pantun, tetapi bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya. Orang lain mengatakan itu kebohongan. Ya barangkali saya punya cara untuk merumuskannya dengan cara seperti ini. Menurut hemat saya, itulah yang terjadi ketika dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya dan keluarganya tidak akan terlibat di dalam politik. Yang terjadi kemudian dengan sangat segera politisasi keluarga Jokowi terjadi. Pada tahun 2020, anaknya terpilih menjadi wali kota Solo. Pada tahun yang sama, menantunya terpilih menjadi wali kota Medan. Dan kemudian dikuatkan dengan pernikahan Hidayati, adiknya, dengan Anwar Usman, ketua MK, yang di kemudian hari melahirkan skandal putusan nomor 90 tahun 2023. Ada yang mengatakan, loh ini demokrasi, mereka dipilih. Saudara, dalam demokrasi sebelum orang dipilih, orang ditunjuk dulu untuk jadi kandidat. Keterlibatan presiden sudah dibuka oleh banyak sekali orang tentang pencalonan Bobi dan pencalonan Gibran. Menurut hemat saya itu menunjukkan bahwa ada cawe-cawe ketika proses election atau pemilihan belum berlangsung. Jadi ini jelas pelanggaran dan ini jelas nepotisme. Dan nepotisme ini diperkuat oleh peristiwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Saudara, inilah yang ingin saya sebut sebagai pendebat yang hebat. Di satu waktu dengan tegas dia mengatakan tidak akan melakukan politisasi pada keluarganya. Saya ingat di awal ketika Jokowi memimpin sidang kabinet di 2014, pernyataan awal yang dia ungkapkan dalam sidang kabinet itu, saya dengar dari beberapa menteri yang hadir adalah, saudara-saudara menteri, mohon bagi saudara yang menjadi pengurus partai politik untuk menanggalkan jabatan di partai politik itu, untuk mengundurkan diri. Lalu kemudian seorang menteri angkat tangan, kebetulan dia adalah wakil ketua umum satu partai politik, dan dia mengatakan, apakah itu termasuk orang seperti saya yang wakil ketua umum di partai saya?
Jokowi tidak menjawab, tapi dia hanya mengulang pernyataannya yang sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda baik di mana konflik kepentingan mau dihindari. Lihat apa yang terjadi di periode yang kedua. Semua dibantah dengan terang benderang. Perdebatan di antara Joko dan Widodo terjadi dengan sengit, dan itulah salah satu kehebatan Jokowi. Kita barangkali akan merasa rikuh ketika orang tahu bahwa kita berdebat dengan diri kita di hadapan umum, tetapi Jokowi nyatanya tidak. Saudara, mari kita lanjutkan ke wajah yang keenam. Wajah yang keenam mau saya sebut dengan kalimat tandas, Jokowi adalah pemecah belah yang heroik. Ia angkat misalnya isu politik identitas sebagai framing, sehingga kemudian yang terjadi adalah pengelompokan yang sangat hitam putih dan tegas di tengah masyarakat Indonesia. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Jokowi adalah orang yang memulai itu, tidak. Suatu ketika saya juga akan menjelaskan di forum ini, di Keep Talking atau di Keep in Touch, apa yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017 dan tidak seperti yang diduga orang. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari EF Syariful Fatah, pengamat politik yang luar biasa. Pandangan-pandangannya ini jauh ke depan, dan kalau itu dilaksanakan teman, akan menjadi Indonesia menjadi lebih baik. Dan menurut pendapat saya, apa yang disampaikan oleh EF Syariful Fatah adalah pandangan yang luar biasa yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selayaknya seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa memberikan teladan, bisa mengayomi seluruh warga masyarakat Indonesia. Karena Indonesia itu bersuku-suku, banyak sukunya. Bagaimana seorang presiden, seorang pemimpin itu bisa menyatukan, bukan memecah belah antar kelompok satu sama kelompok yang lain. Nah, itulah yang diharapkan. Dan berikutnya, seorang pemimpin itu harus bisa mensejahterakan, bisa menegakkan keadilan, bisa menegakkan kebenaran yang ada di Indonesia. Jangan sampai yang terjadi kelompok tertentu yang berseberangan dengan dirinya, ini masalah keadilan diabaikan. Sementara mereka-mereka yang menjadi pendukungnya ketika ada masalah hukum, ini dibiarkan. Nah, itu tidak boleh begitu, karena hukum itu adalah seperti neraca, seperti timbangan, itu harus linier, harus datar, tidak boleh jomplang. Nah, inilah yang diinginkan pemimpin ke depan, pemimpin yang bisa memberikan pengayoman, pemimpin yang bisa menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.